Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang materinya diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan memasuki bab yang ke-20. Bab yang ke-20 ini adalah pelajaran nahwu, ya. Pembahasannya adalah i'rab, rafa, nasab, dan jazm pada fi'il. Ya, fokusnya adalah pada fi'il. Kita tahu bahwasanya fi'il itu terbagi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. I'rab pada fi'il terbagi 3. Ada kondisi rafa, ada kondisi nasab, ada kondisi jazm. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, rafa, nasab, jazm itu seperti apa padanannya dalam bahasa yang lain? Ya, ini kita sulit menemukan padanan di dalam bahasa yang lain, karena konsep ini hanya ada di dalam bahasa Arab. Dan ini sebenarnya kita sudah berada di bab yang ke-20 ya. Bagi yang ingin berkenalan dengan kondisi rafa, nasab, jazm, bahkan jar, ya. Hanya saja kalau dalam fi'il tidak mengenal jar. Jar hanya berlaku pada isim saja. Nah, i'rab itu adalah keadaan akhir dari sebuah kata. Ya, bisa berubah harokat, bisa berubah huruf. Hurufnya bisa dikurangi, harokatnya bisa berubah. Itu adalah keadaan i'rab. Beda status di dalam sebuah kalimat, dia akan beda i'rabnya. Kondisi i'rabnya itu dipengaruhi oleh jabatan dia dalam sebuah kalimat. Apakah jabatannya sebagai pelaku atau sebagai objek, dan seterusnya. Baik. Kondisi fi'il dengan tanda-tanda i'rabnya. Ya. Di sini ada tabel, ada jenis fi'il dan keadaan yang dialami. Yang pertama fi'il madhi itu selalu fathah. Perhatikan bagian akhirnya, itu selalu fathah. Mabniyun 'alal fathi. Selalu fathah. Contoh, kataba, dia seorang laki-laki telah menulis. Kataba ba, itu selalu fathah. Nasoro, dia seorang laki-laki telah menolong. Ro di bagian akhir. Nasoro itu fathah. Berikutnya fi'il amr, ketentuannya adalah selalu mengalami jazm. Fi'il amr itu selalu jazm. Tanda jazm bisa sukun, bisa hadfu harfil illah, menghilangkan huruf illat, bisa hadfun nun, menghilangkan nun. Ya. Fi'il amr jazm contohnya if'al, berbuatlah. Di bagian akhir sukun, sukun itu tanda jazm, salah satu tanda jazm. Uktub, tulislah, dia mengalami jazm. Uskut, diamlah, tak sukun, dia mengalami jazm. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jenis fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Karena kalau bersambung dengan wawu al-jamaah, alif itsnain, ya, nun, atau ya al-mukhatabah, ya, berarti dia af'alul khamsah. Nah,
Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan apapun secara asal mengalami rofa. Ini dhammah. Yaskunu, dia seorang laki-laki sedang atau akan mendiami. Yaskunu, nu, itu rofa ya. Yansuru, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolong. Ru, yansuru, itu kondisi asal. Kemudian jika didahului amil nasab mengalami fathah. Amil nasab. An talida. Antalida. Awalnya talidu. Tapi kemasukan huruf an yang merupakan amil nasab menjadi antalida. Antajida. Begitu. Kemudian jika didahului amil jazm mengalami jazm. Tanda jazm berupa sukun untuk fi'il mudhari sahih akhir, berupa penghilangan huruf ilat untuk fi'il mudhari mu'tal akhir, berupa penghilangan nun untuk fi'il mudhari yang tergolong af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah, sekarang jenis fi'il af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif al-itsnain, misalkan yaktubani, taktubani, itu af'alul khamsah. Nah, yansurani, tansurani, yamshiyani, tamshiyani, bersambung dengan alif at-tasniyah. Atau bersambung dengan waw al-jamaah. Yansuruna, tansuruna, yaktubuna, taktubuna, ya, itu af'alul khamsah. Atau bersambung dengan ya al-mukhatabah, ya yang menunjukkan kata ganti engkau seorang wanita. Taktubina, tansurina, nah itu af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah disendirikan? Padahal sebenarnya fi'il terbagi 3 secara garis besar. Fi'il madhi, fi'il amr, dan fi'il mudhari'. Af'alul khamsah itu bagian dari fi'il mudhari', tapi dengan kasus yang khusus, kondisi yang khusus. Nah, af'alul khamsah, keadaan yang dialaminya, tanda rofaknya dengan tetapnya nun. Yaktubuna, yansuruna, nah, yaktubani, nunnya tetap. Sedangkan tanda nasab dan jazmnya dengan dihilangkan nun, dengan hadfun nun. Ya. Lan taf'alu, asalnya taf'aluna. Nah, tetapi ketika didahului oleh lan yang merupakan amil nasab menjadi lan taf'alu, begitu. 10 amil penyebab nasab, ada an, ini kita bicara amil nasab ya, ada 10. An ini tidak diartikan dengan apa-apa karena dia merupakan partikel yang menyebabkan kondisi nasab tapi tidak diartikan secara tersendiri. Yang kedua lan itu tidak akan. Idzan itu jika demikian. Kai itu artinya supaya atau agar. Kemudian lamu kai atau likai itu untuk. Sedangkan lamul juhud li, ya, itu adalah lam bermakna peniadaan setelah kata makana atau lam yakun. Kalau di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab itu sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, kemudian sebagian kita akan sebutkan contoh-contoh dari pengaplikasian kondisi nasab ketika didahului oleh amilnya. Nah, mungkin tidak setiap amil ada contohnya, tapi mewakili. Kemudian hatta, ini termasuk salah satu amil nasab yang artinya hingga atau sampai. Kemudian al-jawabu bil fa, jawaban persyaratan dengan fa, itu juga termasuk amil nasab. Al-jawabu bil wawi, perjawaban persyaratan dengan waw. Au,
jika maknanya, kemudian yang terakhir yang 10, au, jika maknanya adalah sampai atau kecuali. Bukan au yang artinya atau. Nah, ini amil nasab. Contoh kalimat yang mengandung amil nasab, walan tajida lahum nasira. Ada lan sehingga menjadi tajida. Tajida, fi'il mudhari' sahih akhir menjadi fathah karena dia mengalami nasab. Walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan mendapati penolong bagi mereka orang-orang munafik. Maka jangan jadi orang munafik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, jauh dari kemunafikan, karena mereka, orang-orang munafik itu akan menghadapi kerugian besar. Tidak ada penolong bagi mereka saat begitu dibutuhkan penolong. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Contoh berikutnya, kalimat yang mengandung amil nasab, kai nusabbihaka katsira. Asalnya kalau tidak ada kai, menjadi nusabbihuka. Nusabbihuka. Tapi karena adanya kai menjadi kai nusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih mensucikanmu ya Allah. Quran Surah Toha ayat 33. Nah, kemudian contoh lain adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Asalnya itu yusibuhum, tapi karena ada an menjadi an yusibahum. Fa'lam, ketahuilah, annama yuridullah, hanyalah Allah menginginkan an yusibahum, agar dia menimpakan kepada mereka, memberi musibah kepada mereka, bi ba'dhi dzunubihim, dengan sebab sebagian dosa mereka. Jadi adanya musibah itu karena sebab dosa. Nah, musibah bukan karena Allah mendolimi hambanya, tapi dengan sebab dosa dari hamba itu. Berikutnya contoh kalimat yang mengandung amil nasab pakai li. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu mengeluarkan manusia, kalau mau mengikuti petunjuk itu, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Masya Allah, sebuah anugerah yang besar dari Allah kepada para hambanya. Kita perhatikan liyukhrijakum. Asalnya itu yukhrijukum, tapi karena ada li menjadi liyukhrijakum. Mengalami nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Liyukhrija, janya itu. Nah, kemudian ini tadi yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang mungkin ada contohnya. Ya, lam setelah kata wa ma kana. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah menyiksa mereka pada saat engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa mereka pada saat mereka memohon ampunan. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Jadi Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi bersama para sahabat, ya, tidak mungkin Allah akan menimpakan banjir besar yang menenggelamkan semuanya.
tidak akan turun siksaan itu ketika Nabi berada di tengah-tengah umatnya. Dan yang kedua, kalau Nabi tidak berada di tengah-tengah mereka karena Nabi sudah meninggal, Allah tidak menyiksa mereka kalau mereka mohon ampun. Ampuni kami ya Allah, banyak beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, maka kalau kita lihat tafsir ayat ini, sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ada riwayat ucapan beliau bahwa dahulu ada dua sebab keamanan untuk terhindar dari siksaan Allah. Keberadaan Nabi dan istighfar. Sekarang setelah Nabi meninggal tersisa satu keamanan, yaitu istighfar. Karena Nabi sudah tidak bersama sahabat. Sehingga meninggalnya Nabi itu dianggap sebagai hilangnya satu sebab keamanan. Jadi para sahabat menganggap Nabi meninggal. Nah, bukannya kemudian, oh nanti kalau Nabi meninggal biar saya akan baca bacaan tertentu, mungkin saya baca sholawat, nanti Nabi hadir di tengah-tengah kita. Enggak, sahabat enggak punya pemahaman seperti itu. Itu pemahaman baru, pemahaman yang diada-adakan. Para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap Quran surah Al-Anfal ayat 33 ini, meyakini bahwa sebab keamanan itu dahulu dua, sekarang tinggal satu, karena Nabi sudah meninggal. Yang bisa kita lakukan banyak beristighfar. Nah, kemudian contoh kalimat yang mengandung amil nasab, Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah kedua malaikat itu, Harut wa Marut, ya, mengajarkan sihir kepada siapapun hingga keduanya berkata, sesungguhnya kami hanyalah ujian, janganlah engkau kafir. Nah, itu ada kata hatta diikuti oleh, ini contohnya adalah af'alul khamsah. Asalnya yaqulani menjadi hatta yaqula, nunnya dihilangkan. Jadi tanda nasabnya adalah dengan dihilangkannya nun, karena asalnya yaqulani. Ini termasuk af'alul khamsah karena dia adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif al-itsnain. Nah, ketika ada hatta, yang hatta merupakan salah satu amil nasab, menyebabkan hilangnya nun. Contoh kalimat yang mengandung amil nasab berikutnya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, karena akibatnya kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Baqarah ayat 35. Ada fa ini menyebabkan takuna, hilang nun. Ini termasuk af'alul khamsah juga. Asalnya takunani, ketemu dengan fa yang merupakan salah satu amil nasab, hilang nunnya menjadi fatakuna. Nah, berikutnya zurni wa akramak. Contoh kalimat yang mengandung amil nasab adalah kata zurni wa akramak, berkunjunglah ke tempatku dan aku akan memuliakanmu. Wa di sini merupakan salah satu amil nasab karena itu jawabus syart. Jawabus syart. Ada syaratnya, ada jawabannya. Zurni, berkunjunglah ke tempatku. Wa akramaka, maka aku akan memuliakan engkau. Syaratnya kamu berkunjung. Begitu. Ini maksudnya jawabus syart. Nah, wa akramaka. Asalnya akramuka, tapi ada wa di situ sebagai waw jawabus syarat sehingga menjadi wa akramaka. Nah, kemudian kita akan bahas 19 amil penyebab jazm. Yang pertama lam, belum atau tidak. Lamma, belum. Alam, bukankah telah. Ya, begitu banyak ini dalam Al-Quran ya. Alam taro, ya.
Asalnya itu taro, ada huruf illatnya di belakang. Tapi hilang karena mengalami jazm. Alamma, bukankah sudah? Yang kelima, lamul amri wad du'a, lam perintah dan doa. Yang keenam, la fin nahyi wad du'a, la dalam perintah dan doa. Nah, ini masuk fi'il nahi. Fi'il nahi. Karena ada amil jazm la. La diikuti oleh fi'il mudhari' sehingga menyebabkan dia jazm. Sehingga fi'il nahi bukan fi'il secara khusus dia. Karena gabungan dari amil jazm dengan fi'il mudhari'. Nah, yang ketujuh, in, ungkapan jika dalam kalimat syarat. Yang kedelapan, ma, maknanya apa saja dalam kalimat syarat. Yang kesembilan, man, siapa saja. Nah, dalam kalimat syarat. Kalau ada kalimat syarat berarti ada jawabus syaratnya. Yang 10, mahma, bagaimanapun juga dalam kalimat syarat. Berikutnya termasuk amil jazm adalah idma, jika dalam kalimat syarat. Yang ke-12, ayu, yang mana saja dalam kalimat syarat. Yang ke-13, mata, mata ini bisa berupa amil jazm, kapan saja dalam kalimat syarat. Yang ke-14, ayyana, kapan saja dalam kalimat syarat. Yang ke-15, aina atau ainama, mana saja ya dalam kalimat syarat. Yang ke-16, anna, kemana saja, ini kalimat syarat. Yang ke-17, haithuma, di mana saja dalam kalimat syarat. Yang ke-18, kaifama, bagaimanapun kalimat syarat. Yang ke-19, idza fi syi'ri khassatan, kata jika khusus dalam syair. Nah, kemudian berkaitan dengan jazm ini, amil jazm bisa menjazmkan satu fi'il, bisa menjazmkan dua fi'il. Amil jazm yang menjazmkan satu fi'il adalah lam, lamma, lamul amri, dan la an-nahiyah, la larangan. Sedangkan amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, yaitu fi'il syarat dan jawabus syarat, itu seperti yang ada di layar, in, kemudian ma, kemudian man, kemudian mahma, kemudian idma, kemudian ayu, kemudian mata, kemudian ayyana, kemudian ainama, kemudian anna, kemudian kaifama, dan haithuma. Ini juga ada di dalam buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Ya. Contoh kalimat yang mengandung amil jazm, ya, ada 3 slide di sini. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Lam, ini hanya menjazmkan satu fi'il saja ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, maksudnya yang telah ditetapkan mati di atas kekafiran dalam ilmu Allah. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi jangan putus asa. Jangan merasa bersedih dengan kesedihan yang melampaui batas ketika engkau tidak diterima dakwahmu oleh mereka. Karena dalam ilmu Allah, mereka akan meninggal di atas kekafiran. Bukan berarti kita tidak berdakwah. Tetap dakwah itu, karena kita tidak tahu siapa yang ditetapkan akan mati di atas kekafiran, siapa yang tidak. Dan dengan dakwah itu kita menjalankan kewajiban, dan itu ibadah. Nah, di sini ada asalnya tunziruhum, dhammah roknya itu, tapi karena ada lam menjadi tunzirhum, roknya di sukun. Dan sukun adalah tanda jazm. Kemudian di Quran surah Shad ayat 8,
Allah Ta'ala berfirman, bal lamma yadhuqu adab. Justru karena mereka belum merasakan siksaanku. Asalnya itu yadhuquna. Ini termasuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw al-jamaah. Sehingga masuk kategori af'alul khamsah. Ketika kemasukan lamma dan itu adalah merupakan amil jazm, maka dia mengalami jazm dan tanda jazmnya dengan hilangnya nun, hadfun nun. Berikutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 33 yang merupakan salah satu contoh kalimat yang mengandung amil jazm. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Qala Allah berfirman, alam aqul lakum. Tidakkah aku sudah berkata kepada kalian? Aqul lakum. Aku telah berkata kepada kalian. Asalnya itu aqulu. Aqulu. Fi'il mudhari'nya aqulu. Tapi kemasukan lam menjadi aqul. Begitu ya. Wawunya hilang karena melebur. Nah, tanda jazmnya ini adalah dengan sukun ya. Nah, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah berkata kepada kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Kalian sudah tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam punya kelebihan dibandingkan kalian yang beliau mampu menjelaskan nama-nama dari makhluk-makhluk yang ada. Kalian tidak mampu. Begitu. Kemudian berikutnya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Dan hendaknya pengikut Injil mengikuti apa yang diturunkan Allah kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 47. Nah, ini juga kondisi jazm. Nah, ini sebenarnya bisa karena liyahkum ya. Liyahkum, ada lam di situ. Karena ini bagian dari perintah. Sehingga dia mengalami jazm. Nah, berikutnya contoh kalimat yang mengandung amil jazm, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu, jangan kalian membunuh. Asalnya itu taqtuluna. Jadi ini termasuk af'alul khamsah. Ada la di situ menjadi mengalami jazm, la larangan, la an-nahiyah. Maka dia mengalami jazm, tandanya dengan hadfun nun, dihilangkan nun. Berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Perhatikan di sini ada in ini menjazmkan dua fiil. Tajtanibu kena pengaruh yang pertama. Nukaffir kena pengaruh yang kedua. In tajtanibu itu pada fiil syarat. Asalnya tajtanibuna. Ya. Kemudian dia ada in menjadi hilang nunnya. Tajtanibu. Nukaffir asalnya nukaffiru, tapi karena ini ada di dalam jawaban persyaratan menjadi nukaffir. Nah, baik. Wa nudkhilkum itu juga sebenarnya karena dia atof ya, mengalami atof. Nudkhilkum juga kena pengaruh jazmnya.
Berikutnya yang termasuk kalimat yang mengandung amil jazm adalah wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat niscaya akan diketahui oleh Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa ma taf'alu ini fiil yang pertama, hilang nunnya. Ya'lamhu Allah itu fiil yang kedua yang kena pengaruh jazm. Karena sebagai jawaban syarat. Nah, berikutnya contoh kalimat yang mengandung amil jazm. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia berhidayah, dia lapangkan dadanya pada Islam. Quran surah Al-An'am ayat 125. Ada yurid. Yurid itu sukun sebenarnya. Kenapa kok kasroh? Kasrohnya itu karena bertemu dengan alif lam. Mati bertemu mati, itu harus dihidupkan dengan dikasrohkan. Asalnya faman yurid Allahu, begitu ya. Tapi kemudian dia dikasrohkan. Faman yuridillahu, supaya bisa hidup salah satu. Karena mati dengan mati nggak bisa dibunyikan. Nah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ini ada man sebagai penjazm dua fiil. Fiil pertama yang kena jazm yurid. Fiil kedua yang kena jazm yashrah. Itu kena pengaruh jazm karena dia jawaban syarat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia berhidayah, Allah lapangkan dadanya pada Islam. Nah, berikutnya, contoh kalimat yang mengandung amil jazm, mahma. Mahma yaktumin nasu ya'lamhullah. Ini hadis riwayat Muslim dari perkataan Aisyah. Asalnya itu adalah yaktumu. Fi'il mudhari'nya yaktumu. Tapi ada mahma, dia mengalami jazm menjadi yaktum. Yaktum. Kok itu kasrah Ustaz? Iya, karena ketemu dengan alif lam. Sukun bertemu dengan alif lam, mati bertemu mati, harus dihidupkan. Yaktumin nasu. Ya'lamhullah, ini adalah fi'il yang kena pengaruh amil jazm. Karena mahma menjazmkan dua fi'il. Yang pertama yaktum, yang kedua ya'lamhu. Baik. Bagaimanapun manusia menyembunyikan sesuatu, niscaya Allah akan mengetahuinya. Ini perkataan Aisyah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, ibunda kaum beriman. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, keyakinan yang kokoh pada beliau, akidah yang benar, istri Nabi yang mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir, contoh kalimat yang mengandung amil jazm, idma la yuf'al la yuktab. Jika sesuatu tidak dikerjakan, ia tidaklah tertulis dalam catatan amal. Ya. Kalau tidak dikerjakan, tidak akan tertulis. Nah, ini dalam kitab Hasyiatus Suyuti was-Sindi ala Sunan An-Nasa'i. Nah, selesai pembahasan kita, bab yang ke-20. Ya, mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya dalam video ini, bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.